Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam doa keluarga. Mari saudara-saudara, sebelum kita mulai, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari saudara kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 434. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau telah pelihara kami sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah sumber kasih kami. Kami ingin Tuhan selalu dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sucikan hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakannya juga Tuhan. Berkati persiapannya, sehingga boleh Tuhan firman yang ditaburkan boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Filipi pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Filipi pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara, menghayati, dan menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari.
Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah kekuatan memberi. Yang terpikir oleh kita adalah ketika kita mengungkapkan kata memberi, maka pertama-tama adalah bagaimana saya atau saudara, Bapak Ibu, Oma Opa di mana saja berada, memberi itu adalah memberi sesuatu yang nampak, yang jelas, natural, bentuk fisik, seperti contohnya berupa makanan, minuman, pakaian, dan apapun yang terlihat oleh baik kita yang memberi maupun orang lain yang menerima. Itu yang pertama kali ketika kita mendengar atau mengungkapkan kata memberi. Memang itu tidak salah, hal yang wajar ketika pertama-tama kita mengetahui kata memberi itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dan itu berupa benda dan barang. Dan biasanya memang karena setiap saat, setiap hari bahkan sudah terbiasa ketika kita memberi maka ada barang atau ada sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau ngajak kita semua untuk lebih jauh lagi memahami tentang kata memberi. Karena ternyata ketika kita memberi bukan hanya dengan benda atau sesuatu yang nampak saja, tetapi lebih kepada yang lain, seperti contohnya memberi perhatian, memberi kepedulian, memberi perlindungan, memberi rasa aman, dan memberi banyak hal yang bukan hanya dalam bentuk natural atau secara fisik saja. Nah, hal inilah yang kemudian terkait dengan bagaimana kita memiliki kekuatan untuk memberi itu, karena biasanya kita lebih mudah atau lebih suka kalau kita mendapatkannya. Termasuk juga ketika kita mendapatkan perhatian, kita mendapat perlindungan, kita mendapat kasih sayang, begitu ya. Itu membuat kita menjadi lebih suka dibandingkan ketika kita memberi. Oleh karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk kita berpikir bahwa ternyata memberi selain dari memberi secara fisik adalah adanya pemberian-pemberian yang lain yang kalau kita tidak terbiasa atau tidak menjadi habit yang baik, maka dibutuhkan kekuatan dalam diri kita sendiri. Nah, yang menarik adalah ketika kita bersama-sama pada saat ini membaca bagian dari firman Tuhan, Paulus mau mengatakan, mau mengingatkan kepada jemaat bahwa sebenarnya ia sedang berada di dalam penjara, tetapi ia memiliki kekuatan untuk bisa menasehati, mendoakan jemaat untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena yang terpenting adalah kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang sedang dihadapi oleh jemaat adalah godaan-godaan, tantangan-tantangan yang ternyata tidak nampak dalam kehidupan mereka sebagai tantangan yang harus mereka hadapi. Oleh karena itu ketika tantangan itu tidak nampak secara fisik, secara real, maka kemudian Paulus mau menjelaskan untuk supaya kuat di dalam Tuhan harus diperlengkapi dengan persenjataan secara rohani. Kalau kita mau baca di ayat-ayat selanjutnya. Apa yang sedang dihadapi oleh jemaat pada waktu itu? Ternyata yang dihadapi oleh jemaat pada waktu itu adalah godaan-godaan, tantangan-tantangan untuk meninggalkan iman mereka. Karena ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada begitu banyak nasihat-nasihat yang membuat mereka harus akhirnya bisa secara tidak sadar meninggalkan kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan serta kasih yang sebenarnya sudah tertanam di dalam kehidupan mereka selaku jemaat Tuhan. Nah, di sini kemudian Paulus mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu, sekalipun ia sedang berada di dalam penjara, maka ia terus menunjukkan kepada jemaat bahwa ia juga punya kekuatan untuk memberi, kekuatan mendoakan jemaat untuk tetap kuat, kekuatan untuk menasehati jemaat untuk tetap kuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa, di mana saja berada, ketika kondisi dan keadaan kita yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung dengan orang lain, berjumpa secara langsung dengan orang lain, tidak ada halangan untuk kita tidak memberikan sesuatu. Ketika kita memiliki kekuatan memberi, maka ketika kita memberi dukungan doa, memberi dukungan semangat, memberi kata-kata yang menghibur, memberi kata-kata yang semangat, maka itu sudah menjadi bagian
dari kita yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi ternyata memberi bukan hanya soal fisik atau natura atau hal-hal yang kelihatan berupa benda, tapi juga apa yang bisa kita lakukan. Dan itu pun bisa kita lakukan dari rumah, tetapi bisa diterima secara langsung maupun dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar kita. Dan itu juga bisa dibantu, apalagi kita juga didukung dengan media massa, sosial media, internet dan sebagainya yang memudahkan kita untuk kita memberikan dukungan, kekuatan, semangat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, bahkan menjadikan mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang yang bisa menjadi sahabat-sahabat mereka. Kiranya kekuatan memberi yang ada di dalam diri kita tidak hilang oleh karena kasih Kristus yang menguatkan kita, oleh karena kepercayaan dan iman kita yang menguatkan kita, dan Tuhan sendiri Yesus Kristus yang memberi contoh kepada kita untuk memberi kepada orang lain. Demikian juga kita dimampukan untuk memberi kepada siapapun. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati Bapak Ibu, Saudara, Oma Opa, juga saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau Engkau sendiri yang boleh melayakkan kami untuk datang dengan penuh ucapan syukur di setiap peristiwa, setiap keadaan, bahkan saat ini ketika kami boleh memulai hari yang baru dengan datang kepada Tuhan, menyatakan syukur kami. Melalui permohonan doa syafaat ini ya Tuhan, biarlah semuanya itu boleh dilandaskan atas syukur kami, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di hari-hari yang lalu. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah boleh menikmati hasil belajar mereka, dan mereka juga boleh menikmati masa libur mereka, dan pada akhirnya biarlah mereka juga boleh dipersiapkan untuk memasuki kehidupan yang baru, dengan studi yang baru, dan tempat yang baru, dan apapun yang baru yang membutuhkan penyesuaian bagi mereka. Bahkan tentu saja semangat yang daripada Tuhan untuk mereka boleh melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Di masa-masa liburan ini, biarlah mereka boleh bersama-sama dengan keluarga mereka tercinta untuk menikmati hari-hari yang Engkau sendiri boleh serta dan ada di dalamnya, sehingga mereka boleh merasakan bahwa mereka mendapat penyertaan yang daripada Tuhan dan mendapat berkat serta kesempatan untuk boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang pada akhirnya juga tidak lupa untuk mereka boleh berbagi bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pada kesempatan ini juga Tuhan, tidak putus-putus kami mau berdoa untuk situasi kondisi di mana kami masih harus terus menerapkan protokol kesehatan ketika kami masih mendengar adanya penyebaran COVID varian baru, Omikron, B4 dan B5 yang masih juga melanda, dan bahkan saudara-saudara kami yang juga mengalaminya. Biarlah Tuhan sendiri yang terus membuat kami kuat untuk berada dalam situasi ini, menyesuaikan diri, bahkan berupaya sedemikian rupa agar kami tetap menjaga kehidupan kesehatan kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Buat mereka yang sudah sedang mengalaminya dan berjuang untuk proses kesembuhan, biarlah Tuhan sendiri juga memberikan kekuatan semangat kepada mereka, dan pada akhirnya mereka boleh mendapatkan kembali kesehatannya dan boleh pulih, dan akhirnya boleh melanjutkan aktivitas mereka sehari-hari. Buat mereka yang masih dirawat di rumah sakit, biarlah Engkau juga berkati staf medis dan perawatan yang ada di rumah sakit, dan peralatan apapun yang dipergunakan untuk proses kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan Tuhan pakai agar semua ini menjadi alat untuk mendukung kesembuhan dari saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar dari hidup ini. Walaupun cukup sulit, namun kami yakin dan percaya ada semangat, kekuatan yang daripada mereka untuk terus bersandar pada Tuhan, terus berjuang, berusaha dengan cara-cara yang baik, sehingga akhirnya mereka pun juga boleh merasakan kasih dan pimpinan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami bergereja, ketika kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan secara onsite, biarlah itu juga boleh dilaksanakan dengan baik. Sekalipun kami juga harus mempertahankan protokol kesehatan dan mungkin merasa tidak nyaman dengan situasi-situasi yang terjadi saat ini, namun biarlah kami boleh menyesuaikan diri dengan keadaan ini demi kebaikan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, sempurnakanlah kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita, dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Karena Allah adalah sumber kasih kita. Bila kita juga boleh membagikan kasih yang sudah kita terima ini bagi sesama kita. Sungguh inginkah engkau lakukan? NKB 212. 1-3. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan menunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan sawan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Bagi kita, memberi adalah sesuatu yang mudah, tetapi ternyata tidak semudah ketika kita berpikir atau menyatakan bahwa memberi itu adalah sesuatu yang mudah. Karena ternyata ketika kita memberi, maka kita juga dibutuhkan kekuatan dari dalam diri kita. Apakah kita memberi karena ingin mendapatkan timbal balik, atau memberi memang karena ungkapan syukur, atau karena memang kita sudah mendapatkan terlebih dahulu dan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan sehingga kita dimampukan atau sudah selayaknya untuk memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan pemberian kita sungguh menguatkan, menghibur, membahagiakan, dan memberi damai sejahtera bagi orang-orang yang kita beri. Kiranya Tuhan senantiasa terus mengingatkan kepada kita untuk kita memiliki kekuatan memberi yang daripada Tuhan. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua.
Amin.